Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pertemuan daring pembelajaran kesenian Al-Banjari. Untuk pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan atau materi sebelumnya. Kalau sebelumnya kita sudah belajar pukulan lanangan, sekarang untuk saat ini kita akan belajar pukulan naik, atau istilah biasanya kita menyebutnya itu munggah. Namun alangkah baiknya sebelum dimulai, mari kita awali terlebih dahulu dengan berdoa, dengan harapan apa yang kita pelajari pada malam hari ini senantiasa mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya diberikan kemudahan dalam mempelajarinya. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa li walidayya. Baik. Sekedar merefresh kembali apa yang telah kita pelajari pada video-video sebelumnya. Untuk pukulan wedokan, mari kita coba praktekkan kembali. Seperti biasa, dimulai dengan pukulan duk untuk memudahkan atau mengkomando teman yang memukul lanangan. Itu tadi 3 putaran dari pukulan wedokan. Untuk selanjutnya kita coba pukulan lanangan. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pukulan naik atau munggah. Pukulan naik atau munggah dari wedokan ini sebenarnya ketukannya itu hampir sama, bisa dikatakan sama, cuma membutuhkan 2 putaran dalam pukulan yang diperlukan. Kalau biasanya untuk dasaran itu 1 putaran, ketika pukulan naik ini nanti membutuhkan 2 putaran. Satu putaran khusus tak semuanya, hanya di akhir saja. Putaran kedua ini digunakan untuk memukul duk. Contohnya seperti ini bunyi suara pukulan naik. Satu putaran tak semua, duknya cuma 1 di akhir, dan 1 putaran duk semua. Untuk jumlahnya ketika 2 putaran berarti tak 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 duk 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 duk. 8 ditambah 8 16. Perlu diingat, ketika pukulan naik atau munggah ini membutuhkan 2 putaran, 1 putaran tak dan 1 putaran duk. Dan biasanya ketika peralihan dari pukulan tak ke pukulan duk itu yang kurang konsentrasi, perlu hati-hati dan waspada, karena ketika terlalu banyak nanti juga akhirnya balapan dengan pukulan lanangan. Saya gabung dengan pukulan dasaran. 2 kali putaran pukulan dasaran langsung disambung dengan pukulan naik.
Kalau didengarkan secara seksama pasti terlihat atau terdengar bedanya ketika pukulan dasaran dan pukulan naik. Saya coba kembali 2 putaran pukulan dasaran dilanjut dengan pukulan naik. Ingat ya, pukulan naik itu ada 2 kali putaran. Perlu hati-hati antara peralihan dari tak dan juga dari duk. Perlu konsentrasi yang tinggi untuk mempelajari pukulan naik ini, karena memang yang bagian tersulit untuk dipelajari untuk yang pemula itu peralihan dari tak dan duk, dari putaran pertama ke putaran kedua. Itu yang perlu diwaspadai. Bisa jadi taknya terlalu banyak, bisa jadi juga nanti dumnya yang terlalu banyak ya. Karena memang belajarnya ini sendiri, tidak ada pasangannya, otomatis makin sulit karena tidak ada yang mengkomando atau tidak ada suara lain yang bisa dijadikan patokan. Biasanya lebih enak itu ketika ada pukulan bass. Jadi kita bisa menjadikan pukulan bass itu sebagai pedoman. Oh, setelah ini sudah selesai atau sudah 2 putaran. Atau oh, masih sampai di pukulan ini, belum sampai akhir dari putaran duk atau putaran tak ya. Saya coba dengan kecepatan yang agak pelan. Duk tak 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 duk 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 duk. Perlu pembelajaran yang lebih giat, lebih rutin supaya bisa cepat hafal ya. Karena kalau 1 atau 2 kali saja ya, untuk sebagian memang bisa cepat belajarnya, tapi kan lebih baik jika diulang-ulang secara terus-menerus. Baik, untuk sebagai penutup dari video ini saya mencoba menambahkan atau menggabungkan 3 putaran pukulan dasaran wedokan ya, terus dilanjut dengan pukulan naik, lalu kembali lagi ke pukulan dasaran. Silakan diperhatikan.